Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Nurse Bahdi, di mana video kali ini teman-teman, saya akan memberikan informasi sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait masalah latsar. Jadi ada beberapa teman-teman yang bertanya, apakah ketika kita lulus dan dinyatakan sebagai ASN P3K, kita mengikuti yang namanya latsar? Oke, ini pertanyaan yang cukup menarik, dan saya pun coba mencari informasi terkait pertanyaan ini, dan alhamdulillah saya mendapat jawaban terkait teman-teman ASN P3K yang nantinya setelah dinyatakan lulus menjadi P3K, baik itu tenaga kesehatan, guru maupun teknis, nanti akan mendapatkan latsar. Adapun informasi yang saya dapat yaitu harapan dari latsar CPNS dan orientasi P3K tahun 2022. Jadi kalau kita lihat dari judul tersebut bahwa untuk P3K juga akan mendapatkan latsar. Hanya saja namanya berbeda, karena dari judul ini untuk CPNS itu namanya latsar, pelatihan dasar. Nah, untuk P3K namanya orientasi. Nanti kita masuk ke dalam poin-poinnya untuk kita bahas, dan saya bacakan, nanti teman-teman silakan menyimak. Namun sebelum kita lanjut, teman-teman mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate dari channel kami. Oke teman-teman, kita langsung saja. Jadi ini adalah salah satu penulis dari Ade Setiadi STMSI yang membahas terkait latsar dan juga orientasi. Oke teman-teman, kita langsung saja. Silakan teman-teman menyimak. Aparatur sipil negara yang terdiri dari pegawai pemerintah sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K merupakan aparatur yang mempunyai tugas sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, dan predikat pemersatu bangsa. Hampir setiap tahun, baik di pemerintah maupun di pusat, pemerintah dan kabupaten kota melaksanakan penerimaan pegawai melalui seleksi dengan menggunakan sistem CAT yang mempunyai prinsip cepat, akuntabel, dan transparan. Oke. Calon PNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian serta telah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai, regulasi pelaksanaan latsar CPNS yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi cukup jelas ya teman-teman, untuk teman-teman yang PNS setelah dinyatakan lulus dan mendapatkan NIP, maka teman-teman wajib mengikuti latsar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS, di mana instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS melalui pelatihan dasar CPNS selama masa percobaan 1 tahun atau masa prajabatan melalui kegiatan pelatihan dasar CPNS. CPNS hanya dapat mengikuti pelatihan dasar CPNS sebanyak 1 kali. Tujuan pelatihan dasar CPNS yaitu untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Jadi ini untuk poin CPNS. Nah, karena pertanyaannya adalah terkait masalah P3K, kita langsung saja ke poin P3K ya teman-teman. Apakah ada latsar? Oke. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan seperti halnya PNS,
P3K pun mempunyai hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke. Jadi setiap P3K berhak mendapatkan pengembangan kompetensi paling lama 24 JP dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Selain pengembangan kompetensi tersebut, perlu dilakukan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai aparatur sipil negara yang diberikan sejak awal penerimaan P3K dalam bentuk orientasi. Oke. Orientasi wajib diikuti oleh semua P3K yang bertujuan untuk memahami nilai-nilai, tugas dan fungsi aparatur sipil negara sebelum terjun ke lingkungan birokrasi pemerintah. Kalau kita lihat dari poin ini teman-teman, yang teman-teman tanyakan apakah P3K ada latsar? Jadi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu ada latsar, tetapi namanya bukan latsar teman-teman. Jadi dia orientasi pengenalan nilai-nilai aparatur sipil negara sebelum terjun ke lingkungan birokrasi pemerintah. Jadi kita akan mendapatkan pemahaman tentang nilai-nilai aparatur sipil negara, nilai-nilai ASN. Jadi tetap ada, cuman beda namanya. Kalau CPNS kan namanya latsar, kalau kita dia orientasi pengenalan nilai-nilai ASN. Seperti itu teman-teman. Jadi tetap ada. Oke, kita lanjut. Regulasi pelaksanaan orientasi P3K yaitu sesuai dengan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 289 K-1/PDP-07/2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi regulasinya itu diatur dalam keputusan Kepala Lembaga Negara Administrasi Negara nomor 289. Jadi tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kita bukan namanya latsar tetapi orientasi pengenalan nilai ASN. Di mana materi orientasi P3K terdiri dari pertama, kurikulum pengenalan fungsi dan tujuan ASN yang meliputi agenda sikap perilaku bela negara, agenda nilai-nilai dasar ASN berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi materi orientasi P3K nanti yang teman-teman dapatkan itu tentang pengenalan fungsi dan tujuan nilai ASN teman-teman. Meliputi agenda sikap perilaku kita terhadap bela negara, terus agenda nilai-nilai dasar ASN, intinya berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini diatur ya teman-teman, sudah diatur dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 289 tentang orientasi P3K. Oke, kita lanjut. Agenda kedudukan dan peran P3K untuk mendukung terwujudnya Smart Governance serta kedua kurikulum pengenalan nilai-nilai dan etika pada instansi pemerintah yang meliputi pengenalan susunan organisasi dan tata kerja jabatan, manajemen, kinerja organisasi, dan fungsi tugas P3K di tempat kerja. Harapannya setelah pelaksanaan pelatihan dasar CPNS dan orientasi P3K, para peserta harus menjadi role model di tempat kerjanya melalui implementasi dari hasil-hasil pembelajaran pelatihan dasar CPNS dan orientasi P3K sesuai dengan kurikulum kompetensi pelatihan dasar CPNS dan kurikulum orientasi P3K serta menjadi agen perubahan sehingga bisa memberikan warna yang lebih baik di masing-masing instansinya dan bisa melaksanakan semua tugas sebagai aparatur sipil negara dengan baik, yaitu sebagai pelaksana kebijakan, sebagai pelayanan publik, serta sebagai perikat dan pemersatu bangsa. Jadi untuk informasi ini teman-teman, saya pikir sudah terjawabkan tentang pertanyaan teman-teman apakah P3K nanti ketika dinyatakan lulus dan sudah mendapatkan nomor induk pegawai, apakah dia ikut latsar?
Jadi tetap ada, hanya saja beda namanya teman-teman. Kita bukan latsar, jadi orientasi pengenalan nilai-nilai ASN, di mana meliputi agenda, sikap, perilaku, bela negara teman-teman. Jadi agenda nilai-nilai dasar ASN seperti berorientasi pada pelayanan, akuntabel kita, terus kompeten kita, terus harmonis, adaptif dan kolaboratif. Jadi teman-teman yang bertanya terkait masalah latsar ini sudah terjawab ya teman-teman. Jadi tetap mengikuti nilai-nilai ASN. Nanti yang namanya orientasi tapi bukan latsar. Kalau latsar itu untuk CPNS. Nah, untuk P3K tahun 2022 namanya orientasi. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan buat teman-teman yang sudah bertanya akhirnya terjawab dengan informasi ini, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.